Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Erwina, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 16, kelompok 2, NDH 12. Pada hari kedua ini, saya akan memaparkan tugas agenda 1 dengan pembahasan tentang analisis isu efektivitas kinerja. Pada saat ini, saya bertugas di unit kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagai pengelola PBB P2 dan BPHTB. BPVRD Kota Banjarbaru merupakan instansi daerah yang bertugas untuk mengelola pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Terdapat 10 jenis pajak daerah yang dikelola oleh BPPRD. Salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan, perkotaan, dan pedesaan atau bisa kita sebut dengan PBB P2. Untuk tupoksi jabatan saya sebagai pengelola PBB P2, umumnya mengerjakan seputar pelayanan, pengumpulan bahan, pengklasifikasian, verifikasi data, penginputan, pelaporan hasil, dan tugas dinas lainnya. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama adalah terkait dengan pra-analisis isu yang terdapat di tempat kerja saya. Isu yang pertama adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan administrasi pelayanan PBB P2. Maksud dari ketentuan administrasi pelayanan PBB P2 meliputi beberapa poin permasalahan, yaitu adanya ketidaklengkapan pengisian formulir dan ketidaklengkapan pemberkasan. Yang kedua, adanya permintaan wajib pajak terkait pengecekan data PBB dengan data dukung yang tidak lengkap. Yang ketiga, permintaan wajib pajak terkait proses penyelesaian berkas yang tidak sesuai estimasi waktu yang diberikan. Yang keempat, beberapa wajib pajak mengira masih adanya beban administrasi untuk pengurusan berkas pelayanan, padahal semua layanan di BPPRD Banjarbaru adalah gratis, yang artinya tidak dipungut biaya apapun. Lanjut untuk isu yang kedua, yaitu belum optimalnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran tagihan pajak terutang. Dalam kasus ini biasanya beberapa wajib pajak yang mempunyai urusan di tempat lain dengan persyaratan bukti pembayaran PBB, setelah selesai urusan tersebut biasanya wajib pajak abai akan pembayaran selanjutnya. Dan hal ini berakibat bengkaknya tunggakan pajak terutang. Sehingga di akhir wajib pajak akan meminta permohonan pengurangan pembayaran atau penghapusan denda. Hal ini juga akan mengurangi pendapatan PBB P2. Isu yang ketiga, belum optimalnya pelayanan administrasi PBB P2 secara online. Untuk pelayanan PBB secara online, sebenarnya bisa diakses melalui aplikasi e-SPPT dan WhatsApp pelayanan. Pada sistem ini sebenarnya hanya memberikan informasi saja, tidak melayani kegiatan administrasi pemberkasannya. Isu yang keempat adalah kurangnya bukti dukung terkait pembayaran piutang PBB P2 bagi wajib pajak yang merasa sudah bayar. Kasus ini biasanya terjadi saat wajib pajak datang konsultasi untuk mengetahui status pembayaran pajak terutang. Ketika dicek, WP merasa sudah bayar pajak, tetapi saat diminta bukti pembayaran, WP tidak memilikinya. Sehingga hal ini biasanya membuat ketidaksinkronan data. Sehingga disarankan wajib pajak untuk
mengisi formulir validasi terkait dengan piutangnya. Dan isu yang kelima adalah terdapat beberapa wajib pajak tidak menerima SPPT pada saat tanggal penerbitan yang diedarkan ke masing-masing kelurahan. Hal ini biasanya disebabkan oleh faktor data yang belum diperbaharui oleh wajib pajak atau bisa juga karena memang tidak tercetak secara terseleksi. Masuk ke slide matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Apa itu APKL? Yang A adalah aktual. Aktual ini adalah yang menyatakan benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P. Problematik. Memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. K. Kekhalayakan. Menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak. Artinya masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Bisa dilihat pada tabel untuk skala prioritas yang memenuhi adalah terdapat pada tabel nomor 1 dan nomor 2 dengan jumlah 19 dan 18. Selanjutnya kita akan melakukan analisis USG. Apa itu analisis USG? Untuk U, urgensi. Artinya, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seriousness. Artinya, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G, growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Seperti yang kita lihat pada tabel, isu yang akan kita bahas dan kita selesaikan adalah tentang kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan administrasi pelayanan PBBP 2 dengan jumlah 12 dan peringkat pertama. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu analisis dengan pendekatan fishbone diagram dengan isu yang telah kita ambil tadi. Tentang isu kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan administrasi pelayanan PBBP 2. Ada 4 penyebab yang memang mempengaruhi dari kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan administrasi pelayanan. Yang pertama bisa kita lihat yaitu faktor pendidikan, usia, penghasilan. Yang kedua adalah tingkat urgensi. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, interaksi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu alternatif pemecahan menggunakan analisis SWOT. Dengan isu kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan administrasi pelayanan PBBP 2. Untuk strength atau kekuatan, adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf untuk bersama-sama melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif. Untuk weakness atau kelemahan, belum efektifnya kegiatan sosialisasi dan edukasi serta penyediaan sarana dan prasarana dalam mendongkrak pemahaman wajib pajak terkait dengan ketentuan administrasi pelayanan. Opportunity, kesempatan atau peluang,
yaitu menciptakan kemudahan akses informasi kepada wajib pajak sehingga akan memberikan kesadaran tentang manfaat dari pajak daerah guna untuk pembangunan daerah. Threat atau ancaman, yaitu tidak tercapainya target penerimaan PBBP 2 dan menurunnya mutu kinerja akibat tidak tersajinya info dan data yang mudah diakses. Yang terakhir, yang kelima, adalah alternatif penyelesaian. Untuk yang pertama, memberikan pemahaman dan edukasi seputar administrasi pelayanan PBB P2 terhadap wajib pajak. Untuk tahapan alternatifnya, yaitu memberikan penjelasan yang memang mudah dipahami, memberikan ketegasan kepada wajib pajak yang ingin mempercepat proses pemberkasan dengan cara menjelaskan dan menekankan bahwa proses pelayanan harus mengikuti SOP. Yang ketiga, memberitahu bahwa semua layanan PBBP 2 tidak memungut biaya sama sekali. Yang alternatif kedua, membuat media informasi publik menjadi lebih aktif. Untuk tahapan alternatifnya, melakukan upaya promosi info-info terbaru terkait dengan pajak daerah pada sosmed kantor. Yang kedua, membuat konten-konten edukasi terkait perpajakan ataupun kegiatan kantor. Alternatif ketiga, menggagas sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menunjang kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah, khususnya di bidang PBB P2. Tahapan alternatifnya yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, mengusulkan sasaran sosialisasi berdasarkan infografis di mana masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, membuat jadwal sosialisasi minimal 1 bulan sekali, dan selalu melakukan evaluasi. Dari ketiga alternatif penyelesaian tersebut, ada hasil yang diharapkan, yaitu tercapainya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam kegiatan administrasi pelayanan PBB P2 dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah guna untuk pembangunan daerah yang lebih baik. Sampai di sini presentasinya saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.